Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Naked Immortal episode 208 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Raungan kuno dari dalam ular Mondgazer akhirnya mereda. Kekacauan di tubuh raksasa itu berganti dengan kejelasan. Sebuah suara kuno, bahasa para dewa memberi titah. Majulah, hancurkan kerajaan di bawah hujan surgawi. Aku akan memberimu tubuh, aku akan membebaskanmu. Tubuh ular Mondgazer yang sebesar bintang itu meliuk dengan liar. Tentakel-tentakelnya bergoyang seperti samudra hitam yang menelan langit. Dari kejauhan, tubuhnya seakan berubah menjadi awan kegelapan yang membungkus seluruh hamparan bintang. Tak kalah megah dari kayu raksasa yang mengekor di belakangnya. Liunzi menoleh ke arah Wang Lin. Ia melihat ada perubahan samar di wajah Wang Lin ketika suara dari batu giok kuno bergema. Ada kecurigaan yang berkelebat di matanya. Wang Lin hanya tersenyum masam. Aku tidak berharap binatang itu menyimpan dendam seperti itu. Aku hanya meminjamnya untuk membantai keluarga Yao. Rupanya ia masih mengingatku. Liunzi mengangguk pelan. Setelah pertempuran ini berakhir, jangan lupa datang kepadaku untuk melihat gulungan pertempuran yang tersisa. Dengan ekspresi hormat, Wang Lin membalas, Junior tahu. Pada saat itu, nenek moyang keluarga Sengong yang sejak tadi diam akhirnya membuka mulut. Suaranya dingin, penuh tekanan. Sumu, keluarkan Dao Sengonghu. Wang Lin termenung sejenak, lalu tanpa ragu menekan alisnya. Cahaya berkilau memancar dan Dao Sengonghu melesat keluar. Sang leluhur menerimanya, menatapnya sebentar, lalu menyimpannya tanpa berkata lagi. Pandangannya sudah tertuju ke medan perang di depan. Ular Mondgazer mendahului, menyapu ribuan kultivator aliansi. Tentakelnya membelit mereka. Jeritan mengerikan menggema di kehampaan, dan tubuh para kultivator itu langsung layu menjadi mumi. Tas penyimpan dan harta mereka direbut oleh kultivator Allhaven yang mengikutinya. Kayu raksasa menyusul di belakang, terbang secepat kilat. Keduanya melesat bagaikan dua bintang jatuh raksasa. Kecepatan mereka menembus ruang sebanding dengan teleportasi, menciptakan ledakan sonik di hamparan bintang. Dan saat ini perang besar dimulai di wilayah utara. Awalnya pihak aliansi unggul, iblis hitam suci memimpin barisan, dan kehancuran wilayah barat sebelumnya telah memotong cadangan Allhaven. Aliansi memiliki peluang emas untuk memenangkan bentrokan pertama antar sistem bintang. Namun, kehadiran Master Percikan Api dan 18 Luofu segera membalikkan segalanya. Aura penindasan dari 18 bola darah membuat barisan aliansi tercekik. Isolasi yang mereka bangun juga dihancurkan oleh kayu raksasa, membuat pasukan Allhaven bisa bersatu kembali. Wajah iblis hitam suci menjadi suram. Dia mendengus dingin. Rekan kultivator, jangan tunggu aku jadi bahan tertawaan, serang saja. Dia mengangkat tangan kanannya. Sejumlah besar angin amis muncul, bergulung-gulung bagai badai hitam. Angin itu berubah menjadi paus raksasa yang membuka mulutnya lebar-lebar, menghisap energi asal dunia tanpa ampun. Setelah melahap dengan rakus, paus itu menubruk dewa darah. Di saat yang sama, pilar cahaya ungu turun dari nirwana. Pilar itu seakan tak berujung muncul dari kehampaan. Tawa berat menggema dari dalamnya. Lalu seorang pria parubaya berjubah kuning keluar. Wajahnya tampan, auranya agung. Dua naga ilusi mengelilingi tubuhnya, meraung menggetarkan jiwa. Master Percikan Api, aku sudah mendengar namamu sejak lama. Aku salah satu orang suci baru dari aliansi, Santo Iblis Naga Awan. Mata Master Percikan Api menyala tajam, tapi ia tidak menyerang. Sebelum ia bergerak, 3 leluhur kuno dari aliansi sudah melesat menuju Santo Iblis Naga Awan, hendak menahannya. Namun, Master Percikan Api tidak menatap mereka. Tatapannya menusuk kehampaan, suaranya dingin seperti pisau. 4 orang suci dari aliansi tidak pernah bergerak sendirian. Ji Xiantian, sampai kapan kau mau bersembunyi? Tawa tajam bergema, celah retak terbuka di kehampaan, dan dari dalamnya muncul sebuah tangan putih berkilau bagai giok. Telapak itu menabrak jari Master Percikan Api dengan suara ledakan yang mengguncang seluruh wilayah utara. Sosok ramping melesat keluar dari celah. Ia tampak seperti wanita menawan. Suaranya tajam menusuk, namun dada rata, dan di lehernya ada tonjolan samar. Ternyata ia seorang pria. Master Percikan Api, kau masih punya nyali untuk kembali? Puluhan ribu tahun lalu kau lolos. Hari ini, tanpa Zhong Xuanxi, aku akan membunuhmu di sini. Suara Ji Xiantian tajam seperti pisau es. Getarannya membuat ratusan kultivator Allhaven langsung batuk darah. Bahkan satu dari Luofu roboh seketika, asal jiwanya tersedot habis. Mata Master Percikan Api tetap tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kehampaan. Energi asal dunia berkumpul seperti badai gila, membentuk bola nyala putih menyilaukan. Ia menatap Ji Xiantian dan perlahan berkata,
Saat aku pergi dulu, aku sudah bersumpah jika suatu hari aku kembali, aku akan membuat aliansi kultivasi punah. Siapa peduli kalau langit dipenuhi darah sekalipun setelah aku mati. Api putih menyembur dari tubuh Master Percikan Api, menerangi setengah langit bintang. Ji Xiantian menjawab dengan geleat raksasa yang menjulang. Duri-duri es menusuk langit, siap menelan dunia. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menggetarkan kehampaan hingga retak-retak. Di medan perang, ratusan ribu kultivator terjerat dalam kekacauan. Harta magis beterbangan, jiwa-jiwa asal meledak, dan darah segar terus tersedot ke dalam Lao Fu yang kini semakin haus. Jeritan, tawa, dan raungan bergabung jadi satu. Langit bintang berubah menjadi ladang kematian. Sejumlah besar darah dan jiwa asal diserap oleh Lao Fu, membuat mereka semakin jahat dan mengerikan. Retakan ruang bertambah, angin dingin dari kehampaan justru menambah intensitas perang yang memanas. Di atas kayu raksasa, Wang Lin menatap ke depan dengan sorot mata dalam. Pandangannya menembus tubuh Moon Gazer Serpent yang menggeliat di depan, dan kilatan cahaya dingin yang hampir tak terlihat muncul di matanya. Anak dewa kuno? Dalam keheningan pikirannya, Wang Lin tahu pertempuran ini bukan sekedar bentrokan dua kubu. Langit bintang sedang bersiap menjadi panggung bagi kelahiran kembali sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Master Percikan Api tidak melempar bola api putih itu dengan sembarangan, melainkan dengan kasar menghancurkannya. Bola api itu runtuh lalu berubah menjadi tak terhitung banyaknya burung Phoenix yang berapi-api. Phoenix itu mengeluarkan seruan tangis memilukan yang menggema di kehampaan sebelum menembak langsung ke arah Ji Xiantian. Ji Xiantian tertawa tajam, matanya dingin. Yang melambaikan tangannya dan geleat serta berujung yang terbentuk di belakangnya mulai bergemuruh, bergerak maju dengan kekuatan menghancurkan. Keduanya tidak berhenti. Dalam sekejap, mantra demi mantra dilepaskan. Energi asal berfluktuasi dengan liar seolah-olah langit dan bumi akan terbalik. Fluktuasi itu menyebar ke seluruh wilayah utara, membuat ruang bergetar keras. Mata Master Percikan Api menyala. Ia mengibaskan tangan kanannya dan beberapa fragmen alam surgawi muncul berkilauan. Suaranya bergema lantang. Roda surgawi. Dengan seruan itu, fragmen-fragmen langit di sekelilingnya mulai berputar, mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Mereka membentuk pusaran badai raksasa yang menyapu ke segala arah. Saat badai itu melanda, para kultivator yang terkena dampak langsung terdorong mundur. Wajah Ji Xiantian menjadi semakin suram. Dia mengangkat tangan, matanya menyala lalu berteriak, "Hukum es!" Energi dingin yang tak berujung meledak dari tangannya seperti badai gila. Gletser yang tak terhitung jumlahnya meledak maju, menyapu langsung ke arah Master Percikan Api. Es! Niat membunuh berkobar di mata Ji Xiantian yang menunjuk lurus ke arah Master Percikan Api. Dalam sekejap, hawa dingin yang mengandung hukum ilahi menutupi Master Percikan Api. Lapisan es tebal terbentuk menjebaknya sepenuhnya. Tepat saat itu, raungan ular Moon Gazer mengguncang kehampaan. Suara raungan kuno itu membuat dunia bergetar seakan hendak runtuh. Pemandangan ini membuat ekspresi para kultivator aliansi berubah drastis. Iblis hitam suci dan Santo Iblis Naga Awan yang sedang bertarung melawan Dewa Darah seketika menghentikan serangan mereka. Keduanya menjadi suram dan segera mundur. Namun Ji Xiantian justru mendengus dingin. Matanya memancarkan cahaya kejam dan alih-alih mundur, yang melesat maju. Tangannya menekan lapisan es yang menjebak Master Percikan Api, mendorong kekuatan perusak misterius ke dalamnya. Kekuatan itu menumpuk dalam jumlah besar, bersiap menghancurkan Master Percikan Api di dalam. Namun di dalam es, mata Master Percikan Api justru memancarkan kilatan dingin. Senyum samar muncul di wajahnya. Pada saat itu, kultivasi yang ia sembunyikan tiba-tiba meledak seperti badai. Tekanan spiritualnya melonjak dari tahap akhir Nirvana Shatterer menuju tingkat yang lebih tinggi, luar biasa mengerikan. Ekspresi Ji Xiantian berubah drastis. Kau menembus batas? Dia hendak mundur, namun sudah terlambat. Retakan menjalar di seluruh lapisan es. Dalam sekejap, es itu hancur berantakan. Serpihannya melesat ke segala arah bagai pisau tajam. Master Percikan Api tertawa lantang. Ia melangkah maju, tubuhnya menyatu dengan dunia. Meski tubuhnya tampak tak bergerak, energi asalnya menyebar gila-gilaan, membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Dengan cepat, ia membentuk segel dengan tangan, lalu menyemburkan api merah yang melesat bagai naga meraung. Tak berhenti di situ, ia meludahkan seteguk energi esensi asal. Cairan bercahaya itu jatuh ke fragmen langit yang berputar, membuatnya berguncang hebat, lalu berputar 10 kali lebih cepat. Putaran itu berubah menjadi badai ganas yang menyapu Ji Xiantian, menjebaknya di dalam. Ji Xiantian mengerutkan dahi, wajahnya suram. Ia mendorong tangannya ke depan, memaksa energi asal berkumpul untuk menembus keluar. Namun Master Percikan Api sudah menunjuk dengan jarinya, dan api menyelimuti badai. Api itu menyatu dengan pusaran, berubah menjadi naga api yang melilit badai itu. Pada saat itu, langit bintang bergetar. Dari kejauhan, ular Moon Gazer muncul kembali. Tubuhnya seakan berteleportasi. Tentakel tak terhitung jumlahnya menggeliat, dan raungan kuno menggema menembus jiwa.
Seluruh pertempuran berhenti sejenak, kedua belah pihak mundur menatap dengan ngeri pemandangan itu. Iblis hitam suci hanya menoleh sekali dan kulit kepalanya langsung mati rasa. Dia tersenyum masam lalu mundur cepat. Sementara itu, Santo Iblis Naga Awan tertegun, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Ji Xiantian juga terkejut, energi asalnya melonjak liar, berusaha keluar dari kepungan badai dan api. Namun bagaimana mungkin Master Percikan Api membiarkannya? Dengan satu gerakan, ia menyuntikkan lebih banyak energi asal ke dalam api, menekan Ji Xiantian semakin dalam. Di kejauhan, kayu raksasa yang mengikuti ular Moon Gazer mendadak berubah arah. Tubuh raksasa itu bergerak ke arah Master Percikan Api dan Ji Xiantian dengan kecepatan menghancurkan. Belum juga menyentuh, tekanan dahsyat sudah menyelimuti ruang. Suara gemuruh keras terdengar membuat dunia bergetar. Mata Ji Xiantian menyusut, ia tahu tak ada jalan keluar. Dalam keputusasaan, ia membentuk segel dengan kedua tangan, menunjuk ke tubuhnya sendiri. Pusaran biru muncul satu demi satu, hingga 13 pusaran besar mengelilinginya. Semua pusaran itu lalu masuk ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Ji Xiantian dilapisi tirai cahaya biru, berlapis 13. Inilah puncak hukum es yang ia capai selama hidupnya. 13 lapisan cahaya biru absolut. Ia selalu percaya, jika suatu hari 13 lapisan itu bisa dipadatkan menjadi satu, maka kultivasinya akan menembus batas. Namun sebelum harapan itu tiba, kayu raksasa sudah menghantam badai yang menjebaknya. Duar! Fragmen langit runtuh satu demi satu. Suara runtuhannya tidak kalah dengan kehancuran planet kultivasi. Energi dahsyat menghantam Ji Xiantian yang terjebak di dalam, membuat cahaya biru di sekitarnya runtuh berlapis-lapis. Duar! Dalam sekejap, 6 lapisan hancur. Ji Xiantian terdorong mundur dengan kecepatan mengerikan, seakan tubuhnya dipukul mundur oleh kekuatan kayu raksasa. Master Percikan Api melangkah maju, api melonjak dari tubuhnya. Ia menunjuk Ji Xiantian dan api menyala ganas. 3 lapisan cahaya biru di tubuh Ji Xiantian hancur bersamaan. Mata Ji Xiantian dipenuhi keterkejutan. 9 lapisan cahaya biru runtuh dalam sekejap. Nafas hidupnya menipis, tubuhnya hampir hancur. Namun pada detik terakhir ia meraung putus asa. 4 lapisan cahaya biru yang tersisa meledak sekaligus. Ledakan itu mengguncang kehampaan, memaksa Liunzi dan leluhur keluarga Sengong terpental jauh. Bahkan Master Percikan Api terpaksa mundur dengan wajah muram. Meski hampir hancur, Ji Xiantian masih bertahan. Wajahnya pucat, darah segar menyembur dari mulutnya. Ia berteriak lantang, "Master Percikan Api, jika aku tidak membalas dendam ini, aku bukan manusia." Di belakangnya, ular Moon Gazer mengaum. Ji Xiantian meraih kehampaan, retakan ruang muncul, dan tanpa peduli bahaya ia melangkah masuk untuk melarikan diri. Pada saat itu, Wang Lin berdiri di atas kayu raksasa. Tubuhnya ikut terguncang oleh dampak perang. Energi asal dalam tubuhnya kacau, sulit dikendalikan. Matanya menatap Ji Xiantian yang mencoba kabur, lalu beralih ke Master Percikan Api. Wang Lin mengepalkan gigi, menuju ke depan dan berteriak dengan suara menggema, "Berhenti!" Seolah-olah garis tak terhitung jumlahnya menyebar melintasi ruang hampa, membelit Ji Xiantian dalam sekejap. Dan inilah saat paling lemah dalam hidup Ji Xiantian. 13 lapisan cahaya biru menjadi perisai mutlaknya telah runtuh. Ia harus segera meninggalkan medan perang ini untuk mencari tempat memulihkan diri. Jika tidak, kematian pasti menunggunya. Ji Xiantian sudah membuat keputusan tegas. Ia rela meledakkan 4 lapisan cahaya biru hanya untuk membuka celah melarikan diri. Ia harus melaporkan kepada Zhong Xuanzi bahwa Master Percikan Api telah menembus ke tahap akhir Nirvana Shatterer. Kultivasi Master Percikan Api memang belum mencapai langkah ketiga, tapi dia jauh melampaui tahap akhir Nirvana Shatterer. Dia sudah berada di puncak langkah kedua. Saat hendak melangkah ke dalam celah ruang, Ji Xiantian tiba-tiba merasakan benang-benang energi yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya. Kaki kanannya yang baru saja masuk ke celah mendadak melambat sekejap. Kekuatan pengikat semacam ini dengan kultivasi normalnya tidak akan pernah ia takutkan. Ia hanya perlu sedikit bergerak dan utas-utas energi itu akan hancur, bahkan jiwa asal si pemilik bisa musnah. Namun di saat genting ini, hanya sedikit kelambatan saja cukup untuk mengundang malapetaka yang tak terbayangkan. Wajah Ji Xiantian berubah hebat. Master Percikan Api yang sempat terkejut justru dipenuhi ekstasi. Ia melangkah maju tanpa ragu, tiba tepat di sisi Ji Xiantian, dan telapak tangannya menekan tubuh lawannya. Tekanan itu memaksa Ji Xiantian keluar dari celah ruang. Namun baru saja ia terlempar keluar, ular Moon Gazer sudah membuka mulutnya yang raksasa. Dengan rawangan kuno yang mengguncang dunia, ia menelan Ji Xiantian tanpa ampun. Semua terjadi terlalu cepat. Hampir bersamaan dengan Ji Xiantian diusir dari celah, Moon Gazer Serpent tiba dan sosok suci itu langsung ditelan. Rawangan marah Ji Xiantian terdengar terakhir kali sebelum tubuhnya hilang ke dalam perut binatang kuno itu. Begitu mantra berhenti jatuh pada Ji Xiantian, tubuh Wang Lin bergetar hebat. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya pucat, seolah-olah tubuhnya dihantam kekuatan raksasa. Ia terhuyung mundur.
energi asal dalam tubuhnya hampir runtuh seluruhnya. Master senior percikan api, Junior sudah melakukan yang terbaik, teriak Wang Lin. Ia tahu tindakannya ini akan mencatatkan prestasi besar di mata semua orang. Dengan sekali langkah nekat ini, ia membuat Master percikan api berutang budi padanya dan menempatkan dirinya di posisi yang tidak bisa diabaikan oleh Heaven. Wang Lin sudah menghitung semuanya dengan sangat matang dengan tubuh dewa kuno yang ia miliki. Bahkan jika serangan balik Ji Xiantian mengenainya, ia tidak akan mati. Dan faktanya benar, ia hanya terluka parah, bukan hancur. Master percikan api tertawa lantang. Tubuhnya berkelebat, lalu ia muncul di belakang Wang Lin yang tengah mundur. Telapak tangannya menepuk punggung Wang Lin. Lonjakan energi asal yang luar biasa kuat masuk ke dalam tubuh Wang Lin. Aliran itu menstabilkan energi asalnya, menyembuhkan luka-lukanya, bahkan meninggalkan cadangan energi besar di tubuh Wang Lin. Energi asal itu diputus oleh Master percikan api sehingga tidak bisa kembali ke tubuhnya sendiri. Semuanya tetap di dalam tubuh Wang Lin. Saat itu, Wang Lin merasakan energi asal meledak deras di dalam tubuhnya. Jiwa asalnya membuka mata, menyerap energi itu seperti orang gila. Kekuatan Wang Lin melonjak tanpa kendali. Dalam sekejap, kultivasinya mencapai puncak tahap awal Nirvana Scryer. Ia hanya butuh pemahaman mendalam akan domainnya untuk langsung menembus ke tahap menengah Nirvana Scryer. Master percikan api benar-benar memberinya kekayaan yang tak terbayangkan. Sebuah kesempatan yang mustahil didapat hanya dengan mengandalkan waktu. Master percikan api menarik tangannya, menatap Wang Lin lalu tertawa puas. Baik, bagus, Sumu, prestasimu kali ini luar biasa. Ji Xiantian adalah salah satu dari 4 orang suci aliansi. Dulu ia menduduki peringkat ke-9. Kau telah mencapai jasa besar. Oleh Heaven dan aku akan selalu mengingat ini. Mendengar itu, para kultivator di sekitar medan perang menoleh dengan ekspresi berbeda. Li Yunzi menatap Wang Lin dengan kagum lalu mengangguk. Leluhur keluarga Sengong yang selalu dingin bahkan menampilkan senyum samar. Kultivator lainnya, pria tua berjubah hitam dan pemuda itu, memiliki tatapan rumit. Namun dalam hati mereka mengakui kekalahan. Mereka tahu jika itu mereka pasti tidak akan berani mengambil langkah seberani Sumu. Seorang wanita cantik bergaun istana juga menatap Wang Lin. Tatapan matanya kali ini penuh ketertarikan, membuat kecantikannya semakin berbahaya. Master percikan api kembali bersuara. Sumu, setelah perang ini berakhir, bukan hanya binatang gunturmu yang akan kukembalikan. Aku juga akan memberimu harta pertahanan. Dengan harta ini, selain beberapa orang terpilih di aliansi, tak seorang pun bisa mengancam hidupmu. Dengan tenang, Wang Lin menstabilkan energi asal di tubuhnya. Ia menarik nafas panjang, merasakan dirinya baru saja melangkah ke jalur masa depan yang lebih terang. Taruhan kali ini berhasil. Namun, perang belum usai. Kayu raksasa terus meluncur, menyerbu medan perang wilayah utara. Ular Moongazer meraung liar, tentakel-tentakelnya menyapu ribuan kultivator aliansi. Siapapun yang tersentuh seketika menjerit pilu, tubuhnya kering dalam sekejap. Aliansi terguncang hebat. Jiwa bertarung mereka runtuh setelah Ji Xiantian ditelan. Iblis hitam suci dan Santo Iblis naga awan terus mundur. Wajah mereka muram, keinginan bertarung hilang. Namun dari kejauhan, tekanan baru datang. Menara-menara kerucut yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing setinggi puluhan ribu kaki, meluncur dengan suara siulan tajam. Di atas setiap menara berdiri ratusan kultivator. Niat membunuh mereka begitu pekat hingga ruang di sekitarnya terbelah. Jumlah menara ini tidak kurang dari 100, memenuhi cakrawala bintang. Bersama dengan itu, 4 raksasa setinggi puluhan ribu kaki muncul. Masing-masing memanggul planet kultivasi raksasa di bahu mereka. Di dahi mereka terukir tanda kapak. Mereka adalah anggota klan iblis raksasa. Di atas 4 planet itu mengambang 4 sosok. 3 orang tua berwajah garang, auranya menakutkan, dan seorang wanita bergaun biru, rambutnya terkerai, di tangannya bunga teratai 8 kelopak. Mata Phoenix-nya penuh niat membunuh, menatap lurus ke arah barisan All Heaven. Kehadiran ini membuat para kultivator aliansi bersorak, sementara pasukan All Heaven menegang. Master percikan api melangkah maju, dengan satu kibasan tangan, lautan api membanjiri kehampaan. Ular Moongazer meraung, tentakelnya kembali menyapu bintang-bintang. Saat perang hendak kembali meledak, wanita bergaun biru itu berkata datar, "Salam, Senior Wudo-chan." Tawa panjang bergema dari kejauhan. Awan hitam meluncur membawa gemuruh dahsyat. Seorang pria parubaya berdiri di atas awan hitam itu. Wajahnya persegi, berjubah ungu. Aura mengerikan terpancar darinya. Meski tanpa ekspresi marah, kabut hitam di sekitarnya bergolak bagaikan samudra neraka. Master percikan api menatap dingin. Ia tidak mengenal nama ini. Jelas pria itu bergabung dengan aliansi setelah ia menghilang. Namun auranya membuatnya tidak berani meremehkan. "Kalau kau ingin bertempur, mari kita bertempur." Suaranya dingin, tubuhnya masuk ke dalam kabut hitam. Kehampaan bergolak, mantra api dan kabut hitam bertabrakan, meledak dengan gemuruh menggetarkan bintang. Segel ular Moongazer ini. Suara wanita bergaun biru terdengar datar. 100 menara melesat sekaligus, kecepatan mereka 100 kali lipat.
Bagaikan ribuan pedang cahaya menembak langsung ke arah ular Moongazer. Mata Wang Lin menyipit, hatinya bergetar. Ia menyadari keadaan berubah gawat. Oleven tampak berada di posisi lemah. Perlahan ia bergeser, hendak mundur ke kayu raksasa. Namun pada saat itu, ia merasakan tatapan menusuk tubuhnya. Itu adalah tatapan wanita bergaun biru. Tatapannya rumit, dingin, sekaligus penuh minat. Menatap Wang Lin seperti menilai bidak penting dalam papan catur pertempuran raksasa ini. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, dari kisah Wang Lin kita bisa ambil pelajaran. Kadang hidup butuh keberanian buat ambil resiko. Sama seperti di dunia nyata. Entah itu kerja, usaha, atau mimpi, jangan takut jatuh. Karena justru dari situ kita bisa naik lebih tinggi. Terus semangat, siapa tahu besok giliranmu yang bersinar. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Baris beserta seluruh jajaran Lur Sekte Purnomo The Series pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.